Pernah kepikiran nggak sih soal keajaiban kecil yang terjadi setiap hari di rumah kita? Nah, hari ini kita bakal ngebahas pahlawan tanpa tanda jasa di dunia kelistrikan, rangkaian paralel. Inilah alasan kenapa ruangan kalian tetap terang, meskipun ada satu lampu yang mati. Oke, coba deh bayangin ini. Kalian lagi asik baca buku, tiba-tiba lampu meja mati. Tapi anehnya, lampu di langit-langit, TV, kulkas, semuanya tetap nyala. Kenapa bisa gitu? Nah, jawabannya ada di cara pemasangan kabel di rumah kita, dan itulah misteri yang bakal kita bongkar hari ini. Untuk ngejawab pertanyaan besar tadi, kita harus paham konsep dasarnya dulu. Anggap aja listrik itu kayak mobil di jalan raya. Nah, rangkaian paralel ini ibaratnya sistem jalan tol yang punya banyak banget lajur. Jadi, secara teknis, definisinya begini. Di rangkaian paralel, arus listrik itu nggak cuma punya satu jalan. Tapi, pas sampai di sebuah persimpangan, arusnya pecah, ngalir lewat beberapa jalur sekaligus sebelum akhirnya nyambung lagi di ujung. Gambar ini ngejelasinnya pas banget. Bayangin aja, arus listrik itu kayak sungai yang bercabang jadi beberapa anak sungai. Masing-masing anak sungai ini ngalir sendiri-sendiri, ngelewatin lampu terus gabung lagi. Itulah inti dari kata paralel, beberapa jalur yang jalan barengan. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu rangkaian paralel. Yuk kita bedah gimana cara kerjanya. Sebenarnya simpel, cuma ada 3 aturan utama yang ngatur cara kerja rangkaian ini, dan semuanya masuk akal banget kok. Eits, sebelum kita lanjut ke 3 aturan itu, kita ingat-ingat sedikit soal dasarnya ya. Hukum Ohm. Ini rumus sakti yang ngehubungin tegangan V, arus I, sama hambatan R. Gampangnya, arus itu adalah tegangan dibagi hambatan. Paham ini bakal bikin aturan berikutnya jadi lebih gampang dimengerti. Aturan pertama, dan ini mungkin yang paling penting, di setiap jalur paralel tegangannya itu sama. Coba bayangin sumber listrik, kayak baterai atau colokan di dinding. Itu ngasih semacam dorongan listrik. Nah, di rangkaian paralel, setiap alat di setiap jalur itu ngerasain kekuatan penuh dari dorongan itu. Makanya V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Semuanya dapat jatah tegangan yang sama persis. Aturan kedua, ini soal arusnya. Ingat kan analogi sungai tadi? Nah, total arus yang keluar dari sumbernya itu adalah gabungan dari semua arus yang ada di tiap cabang. Jadi kalau satu lampu butuh arus dikit dan yang lainnya butuh banyak, rangkaian ini bakal ngebagi arusnya sesuai kebutuhan. Arus total itu ya penjumlahan dari semua bagiannya. Yang ini mungkin kedengarannya agak aneh, tapi ini penting banget. Setiap kali kita nambahin jalur baru di rangkaian paralel, kita itu sebenarnya justru ngurangin hambatan totalnya. Loh kok bisa? Ya karena kita ngasih lebih banyak jalan buat listriknya ngalir. Mirip kayak buka loket kasir tambahan di supermarket, antrean jadi lebih cepat karena ada lebih banyak pilihan jalan. Oke, kita rangkum cepat ya pakai tabel ini. Tegangan sama di semua cabang. Arus kepecah-pecah, tapi kalau dijumlahin balik lagi jadi total. Dan yang paling unik, hambatan totalnya malah turun setiap kita nambah cabang. 3 aturan simpel ini ngejelasin semuanya. Oke, kita udah ngebahas gimananya. Sekarang mari kita beralih ke kenapanya. Kenapa sih 3 aturan tadi itu penting banget? Jawabannya ada di satu keuntungan besar yang bikin hidup modern kita jadi mungkin. Nah, gambar ini nunjukin poin krusialnya. Karena setiap alat ada di jalurnya sendiri-sendiri, kalau ada satu yang rusak, yang lain gak akan terpengaruh. Misalnya satu lampu putus, jalurnya memang kepotong, tapi listriknya santai aja. Tinggal lanjut ngalir lewat jalur-jalur lain yang masih nyambung. Inilah yang bikin sistem ini jadi andal banget. Jadi, kata kuncinya di sini tuh kemandirian. Setiap perangkat yang nyambung secara paralel itu seolah-olah nggak peduli sama perangkat lainnya. Lampu kalian nggak peduli kalau pemanggang roti lagi dipakai buat sarapan. Kemandirian inilah kekuatan super dari rangkaian paralel. Sekarang, waktunya kita bawa semua teori ini balik ke rumah, beneran secara harfiah. Di mana sih contoh rangkaian paralel paling penting yang kita semua pakai setiap hari? Jawabannya ada di sekeliling kita sekarang. Coba lihat diagram ini. Setiap colokan, setiap saklar lampu, setiap kipas angin, dan semua alat di rumah kalian itu terhubung sebagai cabang-cabang terpisah dalam satu rangkaian paralel raksasa. Mereka semua dapat tegangan penuh yang sama dari sumber utama, tapi masing-masing narik arusnya sendiri-sendiri. Dan ini dia jawaban dari pertanyaan kita di awal. Pemanggang roti dan lampu kalian itu ada di jalur paralel yang beda. Waktu kawat kecil di dalam bolang putus, jalurnya jadi rusak. Tapi jalur si pemanggang roti kan tetap utuh, jadi dia jalan terus. Itulah keajaiban rangkaian paralel di rumah kita. Jadi apa intinya? Pertama, rangkaian paralel itu ngasih banyak jalan buat listrik. Kedua, ini bikin tiap alat bisa kerja sendiri-sendiri. Hasilnya, sistem yang jauh lebih andal dan praktis yang kita andalkan setiap hari.
Nah, ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita pikirin. Kalau setiap alat bisa ngambil daya sebanyak yang dia mau secara mandiri, apa yang terjadi kalau semua alat di rumah dinyalain barengan dan narik arus yang super besar? Apa yang ngejaga kabel di tembok kita biar nggak kepanasan? Itu pertanyaan buat lain waktu. Tetap penasaran ya?